Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat walafiat. Kita sowan kembali kepada Al Mukarrom, Kiai kita, guru kita semuanya, Kiai Haji Ahmad Muafiq. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Sehat. Salim. Adabnya santri harus tetap dijaga. Kan begitu. Nah, Gus, di kesempatan ini, di sowan kali ini, kita ingin mendengar ngaji seputar Islam dan Pancasila. Ini dua tema yang abadi di Indonesia, dan atas keberhasilannya Indonesia menjadi negara yang salah satu negara terbesar di dunia yang keadaannya baik-baik saja, walaupun diterpa berbagai tantangan. Tapi ideologinya aman, keadaannya tentrem. Gus Muafiq sering sekali kita dengar berkhutbah atau berpidato menjelaskan itu dengan sangat baik. Nah, kami ingin dengar kembali Gus, bagaimana sih hubungan sehingga kita memilih negara kesatuan Republik Indonesia di tengah mayoritas Islam, dan seharusnya di era dulu ketika kemerdekaan kita bisa kok sebenarnya memaksakan diri menjadi negara Islam karena kita mayoritas, tapi itu tidak dilakukan. Jadi Islam sebagai sebuah agama ini kan datang sebagai agama, ya, datang kepada tujuan rahmatan lil alaminnya. Jadi rahmatan lil alamin itu bergerak pertama di Arab, terus bergerak. Salah satu pergerakannya ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, nah ada yang ke Indonesia. Nah, ketika pergerakan Islam ke Indonesia ini kan sudah ketemu bangsa. Di Indonesia sudah ada bangsanya. Sudah 300 Masehi, Islam belum lahir sudah punya negara Kutai. 400 sudah punya Kanjuruhan di Malang, termasuk Tarumanegara. 600 sudah punya Mataram. Betul. Artinya ketika kisaran 1400-an Islam sampai di sini, itu bangsa ini sudah menjadi sebuah bangsa multidimensi, dari kekuatan ekonomi, kekuatan politik. 1222 berdiri kerajaan besar namanya Singasari. Di kisaran itu sudah menaklukkan Mongolia, penakluk Arab, penakluk Eropa, penakluk Cina, ditaklukkan oleh bangsa ini namanya bangsa Singasari. Setelah itu kemudian sudah ada Majapahit yang bahkan wilayahnya sampai di Madagaskar. Bahkan ada semenanjung Korea Selatan, provinsi Kimhae itu yang buka hutan namanya Surowareng. Separuh Australia masuk wilayah Majapahit. Ya, tapi karena nggak produktif terus ditinggal. Artinya bahwa sebagai sebuah bangsa, Nusantara ini sebelum Islam datang sudah penuh. Sudah ramai. Ngomongin ekonomi, kita sudah bangsa yang melakukan perdagangan internasional. Berbicara tentang teknologi, logam, misalnya Cina masih keramik. Makanya ketika bawa keramik ke sini, nggak laku di sini. Di sini sudah logam. Sudah lebih maju. Teknologinya. Logam sudah jadi piring, jadi perabotan rumah tangga. Maka ketika sana bawa keramik, ya di sini ngapain pakai keramik, ya dibuang-buang ke sungai-sungai itu, akhirnya nggak laku. Ya buktinya kan di situ. Artinya kalau bangsa ini punya logam, misalnya alat musik aja bisa kita lihat. Arab itu terbang kayu kulit, Eropa itu gitar kayu tali, sini gamelan, logam. Sudah dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nyetemnya gimana? Lah ya itu sudah dengan resonansi masyarakat sini. Artinya bahwa ketika Islam datang, ya sudah menemukan budaya yang klop. Misalnya contoh selawatan, sekarang kan lagi rame ini selawatan. Ya mudah sekali masuk karena bangsa kita bangsa yang mencintai nyanyian, mencintai musik. Jadi ketika Islam datang bawa alat musik, itu kan ketemu dengan bangsa yang sesama pecinta musik.
menghormati leluhur. Islam ketemu dengan bangsa yang sangat hormat kepada leluhurnya. Islam mengajarkan kelembutan, ketemu bangsa yang sudah bahasanya aja bertingkat-tingkat bahasa yang lembut. Ya kan, jadi tidak perlu mengajarkan sesuatu yang tadinya menjadi hal-hal yang harus diajarkan sebagai dasar menjadi manusia beradab. Oke. Gitulah. Jadi manusia beradab itu sudah tidak perlu lagi diajarkan. Hanya bandul ketuhanan aja yang mesti digeser. Karena ketika Islam itu datang, semuanya sudah tertata. Sudah tertata, sudah lebih komplit. Jadi nyaman. Oke. Nah, titik temu itulah makanya kemudian Islam harus memikirkan sesuatu yang sudah ada dan sudah bagus ngapain? Berbicara tentang lakum dinukum waliyatin, di sini agamanya juga sudah banyak. Oke. Berbicara tentang waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, di sini sudah bangsanya sudah suku-sukunya banyak, bangsanya banyak, sudah komplit sebenarnya. Jadi yang belum itu cuman mengenal Allah. Tapi mengenal Tuhan sudah. Mengenal Tuhan sudah. Iya, sudah mengenal Tuhan. Gitulah. Oke. Jadi sudah ada apa? Kepercayaan terhadap yang kuasa. Dan basic di sini juga. Jadi ketika Islam menceritakan tentang keberadaan yang kuasa, itu bukan sesuatu yang asing di sini. Karena masyarakat sini sudah mengenal masyarakat yang beragama. Gitulah. Ibaratnya kan di sini sudah mengenal menikah. Tapi perempuan-perempuan lokal gitu. Ketika perempuan datang dengan warna kulit berbeda, ya mudah sekali kan di sini menerima karena budaya menikah itu sudah ada. Oke. Itulah itu makanya Islam punya tantangan besar. Gitu. Islam sebagai rahmatan lil alamin punya tantangan. Nah, itu yang membedakan dari Islam di tempat lain. Di tempat lain dan di gitu Indonesia. kan. Makanya kan ada yang dibawa saudagar, ada yang dibawa pedagang, ada yang dibawa apa. Makanya di sini spesifik. Itulah. Nah, yang spesifik itu yang dikenal dengan sebutan wali. Wali karena Hindu itu di sini sebelum Islam. Yang berbicara agama itu Brahmana. Oke. Brahmana ini kasta tertinggi. Jadi makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu siapa? Ya kasta tertinggi, ya wali. Wali kan. Makanya kalau diceritakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu gak cocok karena saudagar itu sudra. Dalam perspektifnya. Iya, jadi sudra nggak boleh ngomong agama dong. Karena dia urusannya sama dunia. Makanya kan kemudian ada konsep di Indonesia itu disebarkan oleh para wali. Makanya orang kalau nggak paham epistemologi ini, paradigma ini kadang menyangkal. Kenapa yang lain pedagang? Kenapa yang lain panglima perang? Kenapa yang di sini wali? Wali itu yang sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sama-sama nggak punya ketakutan apa-apa nil dunia. Nah ini wali-wali inilah yang kemudian bekerja. Membuat tatanan-tatanan bagaimana membuat Islam bisa dipahami. Lahirlah konsep-konsep dasar bagaimana membentuk masyarakat yang sebenarnya diinginkan oleh Islam. Nah, di antara perspektif-perspektif itu ada sebuah pilihan yang sangat genuine, sangat luar biasa. Pilihan apa? Pilihan mempertemukan orang yang udah jadi dan berbeda-beda ini. Jadi ketika ini sudah ada, sudah jadi dan berbeda-beda ini. Ya, dipertemukan aja, dijadikan satu. Hidup secara bersama dalam perbedaan, tapi ada satu prinsip, saling bertanggung jawab, gitu loh. Oke. Nah, kalimat itu kan yang akhirnya mesti dicari jalan keluarnya. Menggunakan kalimat apa? Rasulullah mengajarkan apa? Rasulullah kan cuma mengajarkan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin, jadi bukan kasta rendah. Manusia ini elit, merdeka, egaliter, pada piramida tertinggi, gitu kan. Makanya hiduplah saling bertanggung jawab, gitulah. Konsep itu kan konsep yang selalu dipakai oleh Nahdlatul Ulama ketika pembaiatan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Konsep ra'iyah inilah yang akhirnya dipakai oleh para wali
untuk membuat titik temu manusia yang berbeda-beda ini. Makanya lahirlah konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat itu. Jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah. Jadi makanya kemudian Islam itu bisa ketemu dengan suku yang berbeda, agama berbeda, tanpa harus melakukan apa yang tadi sampean bicarakan tentang kenapa tidak mengambil struktur yang Islam. Itu Islam. Karena memang ajarannya begitu. Itu sudah Islam. Oke. Jadi orang kan bayangkan kenapa tidak membuat negara Islam. Iya betul. Ya, negara Islam versi Indonesia itu ya menggunakan konsep ra'iyah itu. Hiduplah berbeda-beda suku, bangsa, agama, tapi kalian harus saling bertanggung jawab. Itu Islam. Oke. Makanya struktur ra'iyah ini ya, kalau kumpul namanya musyarakah. Lahirlah bahasa namanya masyarakat. Ya kan? Kalau berbeda faham dalam konsep perbedaan ini, bermusyawarahlah. Wasyawirhum fil amri. Maka lahirlah konsep musyawarah. Nah, karena dulu yang menata konsep ini adalah para wali, maka teritori para ro'iyah ini disebut wilayah. Makanya Indonesia mengenal konsep wilayah, daerahnya para wali. Oke. Loh, itu Islam. Dan satu-satunya negara Muslim dunia yang sanggup mengambil konsep itu, ra'iyah itu, hanya Muslim Indonesia. Ya kan? Jadi kalau diminta, kenapa tidak membuat struktur Islam? Loh, itu Islam. Jadi ketika Indonesia kemudian berubah menjadi titik temu pasca penjajahan, pasca imperialisme, berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dan lahir Pancasila, eksplisit di situ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Terus minta apa lagi? Itu pada dasarnya sudah implementasi. Ya sudah implementasi. Tanpa harus mendirikan negara Islam. Mendirikan sudah. Jadi negeri paling sunnah itu ya Indonesia itu. Negeri paling sunnah. Strukturnya. Yang memberikan keputusan hakim. Majelisnya mahkamah. Gitu. Karena rakyat yang bertemu ini, maka pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat. Bahasanya aja bahasa Arab. Majelis musyawarah ra'iyah. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Musyawarah wasawirhum fil amri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahasanya kan nggak dirubah. Jadi Indonesia bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia merepresentasi wakil Tuhan. Kalau kita pakai itu, maka waktu jebol, dan itu bisa siapapun. Makanya di dalam kaum muslimin yang baru-baru ini mencoba merepresentasi kaum muslimin seperti khilafah tahririyah, nggak cocok di negeri ra'iyah. Ikhwanul muslimin nggak cocok di negeri ra'iyah. Karena begitu mereka berkuasa, mereka akan melakukan diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia mayoritas, ada diktator proletariat. Betul. Tapi ra'iyah ini semayoritas apapun, dia tetap akan hidup saling bertanggung jawab, tidak akan pernah melakukan diktator mayoritas. Itu kelompok atau kalangan yang akan menjaga agar kelompok mayoritas ini tidak diktatorship. Ini para ulama itu. Ya. Makanya mensepakati Pancasila. Bahkan ketika Pancasila dijadikan asas tunggal, NU nggak pangling, santri nggak pangling. Pangling itu apa ya? Pangling itu nggak terus kemudian lupa. Ini memang punyanya kaum muslimin. Jadi ketika dipakai ya itu kan memang punya kita. Punya kaum muslimin, konsepnya itu bertuhan. Orang Indonesia jelas bertuhan. Kemanusiaan, siapa yang mau menolak? Betul.
itu kan, kemanusiaan yang adil. Adil itu menggunakan bahasa Arab. Adilun wa syai'in fi makalli. Beradab-adab, bahasa Arab lah. Ada sakofah, ada tamadun, komplit. Loh, bahasanya itu. Kerakyatan jelas dipimpin oleh hikmat, sudah kebijaksanaan. Gitu kan, sudah kerakyatan pilih hikmah. Hikmah itu apa? Udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Kelembutan batin, keluasan jiwa, pancaran batin yang merupakan puncak dari kelembutan manusia untuk menerima nur uluhiyah. Makanya udhu ila sabili rabbika bil hikmah. Kalimat hikmah menjadi bagian dari landasan negara. Lu kok kaum muslimin pangling? Apa? Gak mengenali. Ketika ini dipakai menjadi landasan negara, ini produk tauhid. Ini kaum muslimin yang ya mungkin lihat matahari terus karena terlalu silau terus merem gitu. Yang dia lihat kan yang kecil-kecil gitu kan. Jadi makanya Indonesia udah nggak ribut tentang bagaimana celana cingkrang, bagaimana itu sunnah yang mudah kan. Misalnya mestinya berjubah, nenek moyang kita udah selesai. Baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya sar'un. Jadi karena nggak huruf ain nggak punya, sar'un jadi sarung, itu kan udah. Nah, artinya kita udah selesai. Makanya hal-hal yang kecil-kecil itu sudah dilewatkan. Karena udah jadi. Oke. Gus, kalau saya kembali ke era 40-an, 45 ketika PKI sedang bekerja dan ingin mendorong. Waktu itu kan sedang perdebatan landasan negara apa yang akan kita pakai. Dan dalam sebuah cerita memang ketika ingin memutuskan apakah akan mendirikan negara Islam atau tidak, soal ke Hadratus Syekh waktu itu. Dan Hadratus Syekh memutuskan yang juga memutuskan agar tetap seperti berdasarkan Pancasila, tidak memaksakan menjadi negara Islam seperti yang didorong oleh mayoritas. Itu bagaimana itu kejadiannya? Jadi ini saya pernah dapat cerita gitu ya dari para sepuh, termasuk dari Gus Dur. Itu kan bahwa bahkan Bung Karno itu pernah berkholwat itu di Tebu Ireng. Itu kan berkholwat di Tebu Ireng 40 hari. Itu sebelum lahirnya Pancasila. Pernah di Tebu Ireng. Nah, satu ketika untuk melacak dimensi itu, ya, ini kalau tradisi pesantren kan, ini kan harus kembali ke masa lalu nih, melintasi ruang dan waktu, kembali ke, jadi kayak mesin waktu gitu lah, mundur gitu. Nah itu ada memang, jadi, dan saya pernah, gitu lah, pernah melakukan itu, dibekali satu sholawat. Yang sholawatnya itu disandiri pusing gitu. Sholawatnya kenapa? Sholawatnya aneh ya, tapi harus dibaca apa adanya. Apa sholawatnya, Gus? Jadi nanti kalau itu dibaca, ketemu Rijalul Ghaib. Ini tradisi santri. Tradisi santri. Ketemu namanya Syekh Ishaq At-Tabarki. Syekh Ishaq. Dulu tak pikir itu Mbak Ishaq, karena di Tebu Ireng itu kan ada yang biasa ngatamkan Bukhari Muslim namanya Yai Ishaq. Ya kan, tak pikir itu ternyata bukan. Nah, kalau ini dibaca itu akan ketemu dengan Rijalul Ghaib ini gitu ya. Selawatnya juga sederhana, tegak panjang. Dan ini jarang saya ceritakan selawat ini. Tapi mungkin lama-lama ini saya sampaikan. Jadi selawatnya sederhana, tapi terkibnya juga. Jadi terkib nahwu sorofnya juga aneh. Menyalahi nahwu sorof. Jadi bunyinya gini, Allahumma sholli alal khadiril muhmali ba'du. Jadi cuma gitu aja. Allahumma sholli alal khadiril muhmali ba'du. Qabil tuh, Gus. Itu. Nah, makanya terus di situ satu ketika waktu zaman masih ada Gus Dur,
Saya pernah di Tebu Ireng lama sama Bu Lili Wahid. Oke. Terus jadi tahu lah waktu itu kan mana proses sampai di Alas Purwo sampai apa untuk mencari itu. Nah, disitulah kemudian melintas waktu dan di situ terus ini sampai ke titik bahwa Mbah Hashim mensepakati Pancasila. Saya tanya waktu itu, salah satu yang bisa saya tanya adalah Mbah Hakim Nganjuk Sekar Putih. Oke. Ceritanya panjang lah itu kalau tapi kalau diceritain lucu nanti. Salah satunya adalah memang terus ada kebiasaan gitu Mbah Hashim itu menghatamkan kahfi sama taubah, sholat hajat itu. Nah, untuk kebutuhan Pancasila itu 41 kali surat At-Taubah, 41 kali kahfi. Itulah hasilnya. Pancasila sudah betul secara syar'i. Makanya Kiai Wahid terus menyampaikan bahwa Pancasila disetujui oleh Mbah Hashim. Disampaikan ke Pak Karno. Ya disampaikan ke sidang BPUPKI kan. Waktu itu. Dokurit sujumbi itu syakai, dokurit sujumbi inkai kan itu bunyinya. BPUPKI dan PPKI dan BPUPKI dan PPKI. Nah, akhirnya semenjak itu kemudian Pancasila sudah betul secara syar'i, makanya kiai-kiai sepuh nggak pernah terus meragukan Pancasila itu apa enggak. Karena teks Pancasila itu sudah teksnya Rasulullah. Bahasanya bahasa nggak dirubah, kerakyatan, rakyat lah. Loh, makanya kan ketika Bung Karno misalnya tahun 48 Hitler kan jatuh, Amerika sama Soviet pecah kongsi. Terus Indonesia mau berpihak kemana? Apakah ke Eropa, ke Amerika apa ke Soviet? Bung Karno non-blok dan tegas waktu itu. Kelompok-kelompok intelektualnya tegas. Apakah ketika non-blok ini menduplikasi gimana? Apakah menduplikasi model Eropa? Enggak, salah asuhan. Sebuah novel aja ditulis itu salah asuhan. Mara Rusli kalau nggak salah yang nulis. Kemudian apakah akan menduplikasi model Arab? Enggak lah, di bawah lindungan Ka'bah. Kan Sultan Takdir Ali Syabana kalau nggak salah. Apakah akan menduplikasi Belanda, tenggelamnya kapal Van der Wijk misalnya? Apakah murni Indonesia? Enggak, Siti Nurbaya. Jadi nenek moyang kita ini sudah jago. Artinya kemudian terbentuklah satu nation state yang utuh, yang akhirnya menjamin manusia di dalamnya untuk hidup berperadaban. Dalam perbedaan itu tadi. Dalam perbedaan itu. Gitu kan. Dan kita beruntung. Nenek moyang kita, para pendiri bangsa ini sadar bahwa kebutuhan ke depan organisasi besar yang bisa menjamin manusia dengan identitasnya itu adalah negara bangsa. Makanya semua dunia bikin negara bangsanya masing-masing. Dan nenek moyang kita nggak ketinggalan. Dan berhasil meletakkan satu sendi yang benar-benar sendi itu nggak tergoyahkan. Jadi kenapa Pancasila itu sakti? Ya karena mengadaptasi sistem kebersamaannya Rasulullah. Ra'iyah. NU kenapa nggak pernah lupa? Karena setiap pembaiatan pasti dibaca. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan atas dasar itu para ulama itu memilih NKRI terus menjaganya sampai sekarang. Iya kan, penerus para wali. Iya. Kan gitu, maka menjaga wilayah. Ya, jadi kalau bagi orang yang fair gitu ya, dia tahu oh ini bahasanya masih utuh. Makanya orang lucu ketika ada dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Loh, emang Islam itu akan menjadi minoritas? Enggak, Islam itu mayoritas. Tapi mengayomi. Makanya konsepnya adalah konsep ra'iyah. Jadi dengan konsep ra'iyah itu pasti kaum muslimin terjamin. Oke.
Menarik sekali. Ini tadi cerita dari awal masuknya Islam, kemerdekaan sampai di masa lalu. Nah, saya ingin membawa ke ya, apa namanya, era akhir-akhir ini, di mana tentu tantangan untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, keutuhannya menjadi berbeda semakin ke sini. Ada berbagai banyak ancaman atau tantangan, misalnya faktor dari upaya untuk mendirikan negara Islam satu sisi. Ada juga faktor kesejahteraan yang memicu untuk mempertanyakan ini ideologinya salah nih gitu. Nah, gitu-gitu. Apa saja sih Gus, seberapa susah mempertahankan bagi para ulama tentunya mempertahankan NKRI dan Pancasila di apa ya? Di masa yang sekarang ini. Kalau yang tadi kan adalah masa-masa yang dahulu. Kalau di era sekarang, apa tantangannya, Gus? Sebenarnya sih tantangannya cuman satu tantangannya itu. Jadi pergerakan teknologi yang membuat manusia menjadi transnasional. Itu aja tantangannya. Jadi manusia ini oleh teknologi kan berubah menjadi manusia transnasional. Oke. Ya kan? Nah, manusia transnasional ini adalah manusia yang bisa melintasi bangsa Betul. dan negara. Ya. Dengan ini ya, dengan suka-suka dia aja. Dalam pikiran misalnya dia bisa mengambil, menduplikasi pikiran siapa. Dan tidak perlu lagi kemudian capek-capek mencari guru di YouTube, mana semua. Sehingga orang bisa merdeka mengenai apa saja. Mau mengambil gaya fashionnya orang mana. Oke. Ya kan, terserah ambil. Ini kan dunia baru, transaksi ya transnasional. Bahkan penyakit aja transnasional. Gitu lah, penyakit transnasional. Nah, era digital itu membuat manusia tetap menjadi transnasional. Ya kan? Ya. Pikirannya itu. Tapi manusianya sendiri tetap analog. Manusianya sendiri tetap analog. Analog, ketika dia melintasi perbatasan, tetap pasportmu mana? Ya, betul. Ya. Orang nggak bisa. Bahkan perintah Tuhan yang sebenarnya untuk seluruh manusia, namanya haji. Ketika orang pergi haji analog, nggak boleh virtual, Bang. nggak boleh virtual. Dia tetap analog dan dia harus membawa surat dari negara. Betul. Gitu loh. Jadi tetap surat dari negara. Identitas kewarganegaraannya nomor berapa, desanya mana, baru dikeluarkan visa oleh pemerintah Saudi. Apakah kita mau ngomong Saudi melanggar perintah Tuhan? Bukankah haji itu perintah untuk seluruh manusia? Kenapa orang datang mesti dibatasi? Oke. Kenapa negara mesti? Ya. Oke. Kenyataannya itu, makanan itu milik semua negara. Tapi ketika melintasi perbatasan, registrasinya harus ada. Oke. Nah itulah, bahwa sampai hari ini pun, suka nggak suka, orang masih berbicara tentang identitas kewarganegaraannya. Orang Indonesia mau ngajar di Amerika sekalipun, tetap identitas kewarganegaraannya Indonesia. Nggak bisa dengan serta-merta dia menjadi manusia transnasional. Iya. Nah, dalam situasi seperti ini, ternyata nenek moyang kita sudah mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Titik temu ketika bangsa-bangsa ini mulai saling bertemu. Teknologinya ketemu. Oke. Itu kan bahkan manusianya ketemu. Nah, dengan konsep berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab, kita bisa berdamai dengan kondisi kekinian. Oh. Ya kan? Maksudnya yang tadi kalau skopnya itu Indonesia, perbedaan-perbedaannya. Nah, sekarang di dalam era kebaruan itu eranya sudah lebih besar. Ya. Buktinya sekarang. Ngotot misalnya mau ngotot. Orang non-muslim tidak boleh masuk Haramain. Oke. Lantas bagaimana ketika harus bekerja untuk membangun? Yang teknologinya hanya mereka yang bisa. Mereka tetap harus masuk. Apakah mau ngotot seperti itu?
Pemerintah Saudi juga nggak bisa mengelak bahwa konstruksi segede itu ilmuannya dari Eropa. Yang non-Muslim. Yang non-Muslim. Nah, nanti paling juga kalau tidak mau mengambil landasan dasar bahwa manusia harus mengenal, paling kan, ya itu kan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Tapi mau nggak mau kan, Coca-Colanya datang, Pepsi-nya datang, tidak bisa ngotot, tetap daging onta kan. Betul. Ya kan. Yang sekarang misalnya universitas itu ditaruh di luar tanah haram karena banyak sekali dosen-dosennya yang berasal dari Eropa yang tidak Islam. Tapi untuk membangun konstruksi segede itu, bahkan sekarang ada turis-turis yang mulai melihat Masjidil Haram. Kemarin kan sempat lihat itu kan. Orang-orang bule mulai masuk. Cuma disuruh pakai kerudung, disuruh pakai apa. Nah, ini ngotot. Kan gitu. Nah, dulu kan manusia ini masih di kampungnya masing-masing. Orang Cina masih di Cina, orang Arab masih di Arab. Tapi sekarang kan persilangan ini. Nah, ketika dengan ideologi Pancasila, bisa terima kita ketemu dengan masyarakat berbeda, dengan apa, fine-fine aja. Tapi tidak menghilangkan identitas agama. Karena apa? Landasan memahami perbedaannya menggunakan konsepnya Rasulullah. Jadi bukan sekuler, tetap beragama. Iya, tapi menerima perbedaan. Karena konsep ro'iyah itu menerima perbedaan manusia. Jadi dengan Pancasila ini, Indonesia siap menyongsong masa depan. Karena dasarnya sudah ditata. Ya kan? Kalau Declaration of Independence, Manifesto Komunis, sekuler. Tapi Pancasila ini religi, sangat religius. Kerakyatan, musyawarah, adil, beradab, itu konsep. Sebagai mayoritas kaum muslimin sangat mendominasi dan terwakili di situ. Cuman kadang kita nggak mau belajar, jadi kita ini kadang kaget. Pangling itu apa sih bahasa Indonesianya itu? Kagetan. Tidak mengenali. Padahal itu milik kita. Pancasila itu milik kaum muslimin bahasanya. Dan yang lain terima kok. Manusiaan, bahasa Indonesia kan, manusia. Tapi yang adilun itu bahasa Arab. Adab itu bahasa Arab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bahasa Arab kabeh. Dalam permusyawaratan perwakilan al-wakil. Keadilan, adil bahasa Arab. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semua orang nggak akan pernah khawatir karena konsep rakyat itu tidak akan menghasilkan diktator mayoritas. Makanya jangan kemudian dengan konsep rakyat kok kufar kafir itu. Oh, itu sudah tidak mengamalkan konsep rakyat. Iya. Karena harusnya kalau dia mayoritas, dia menjaga wong rakyat. Dalam bahasa Rasulullah, saling bertanggung jawab. Gitu. Jadi itu siap sebenarnya untuk menyongsong masa depan. Karena apa? Menggunakan konsepnya Rasul. Mayoritas kaum muslimin siap menerima manusia yang berbeda agama, berbeda suku. Jadi kalau semuanya harus hadir di Indonesia, nggak ada masalah. Tidak ribut tenaga kerja asing, apa? Harusnya aman-aman saja. Aman-aman saja, mereka outsourcing. Kalau selesai kerja pulang. Seperti kita, kemudian penduduk kita bekerja di Cina, bekerja di Arab, bekerja di Malaysia. TKI kita juga berjibun di sana. Iya. Cuman penerimaan mereka adalah penerimaan asas alat produksi. Kita juga sebenarnya sama, tapi terhadap bangsa yang berbeda, ya kita bertanggung jawab. Siap negeri ini sebenarnya untuk menyongsong masa depan. Itu kan untuk menerima semua perbedaan masuk, itu kita siap. Kalau saya kalau masalah-masalah yang kecil-kecil, misalnya persoalan
kesejahteraan, ekonomi, itu apa namanya, persoalan-persoalan kebangsaan yang umum. Semua bangsa mengalami itu, nggak cuma Indonesia, Amerika, Cina. Sekarang Cina ini sudah kebutuhan gandum aja udah nggak terpenuhi, walaupun punya uang banyak. Artinya bahwa saya punya pengalaman gitu kan, cerita tentang hukum yang bobrok itu ya dari dulu ceritanya begitu. Ya kan, dari dulu, dari cerita zaman Bung Karno, cerita zaman Pak Harto, setiap presiden ceritanya selalu begitu. Jadi itu kan nggak pernah hilang, cerita tentang demokrasi, ketertindasan, rasa ketidakadilan, itu semuanya bahasanya sama, dan akan selalu ada, gitu kan. Bahkan juga mungkin sampai di akhir zaman lah semua bangsa akan begitu. Bahwa ketidakadilan, merasa ketidakadilan. Kan tidak ada bangsa yang nggak begitu. Dari dulu, karena peran nation state sebenarnya untuk merapikan itu. Kan gitu. Jadi semuanya itu pasti ada. Oke. Baik, kalau kembali ke tema itu, memang bahwa ulama itu memang ulama sebagai warasatul anbiya dari dulu adalah kelompok yang betul-betul mempertahankan dan menjaga. Iya, Nabi mewariskan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Indonesia mengambil konsep ra'iyah. Lah kalau Pak Kiai ulama pewaris Nabi harus siap menerima warisan itu. Siap. Berarti ya kan? Itu kata kuncinya, Gus. Iya kan? Al ulama warasatul anbiya. Nabi mewariskan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kita mengambil konsep itu. Loh, masa Nabi mewariskan kita nggak mau mewarisi? Ya kita warisi, kita pertahankan. Hanya saja strukturnya dulu para wali yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian kita penerus para wali, yang akhirnya wilayah menjadi NKRI. Ya NKRI harga mati. Itu turunannya. Iya kan, itu turunan strukturalnya kan NKRI harga mati. Tapi kalau dalam konsep warasatul anbiya, Nabi mewariskan konsep ra'iyah. Dan itulah kita akhirnya berhasil. Beberapa negara dengan satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Arab, India, Arab, Cina, Eropa, Afrika, ini satu bangsa pecah puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Iya kan? Dan hasilnya jelas kan? Hasilnya apa? Islam yang digerakkan ke Eropa macet kok. Karena konsepnya Muslim kafir, tawuran gak ada habisnya. Yang ke Afrika ya gitu aja pergerakannya. Yang ke Cina berhenti. Yang ke Rusia berhenti. Tapi yang ke Indonesia berkembang. Berkembang, tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia. Loh, kok tiba-tiba kemudian dengan konsep seperti itu ada yang mengatakan Muslim Indonesia tertindas? Ini kan aneh. Muslim tertindas tapi tidak mikir, menduplikasi. Mestinya kalau nggak suka dengan ini, pikir dengan cara Indonesia. Jangan menduplikasi produk Mesir dong, Ikhwanul Muslimin, yang di sana sudah gagal. Nggak mikir orang-orang ini. Nggak suka dengan sistem demokrasi, dia menduplikasi punyanya Hizbut Tahrir, yang di sana sudah gagal. Mikir gitu lah. Kalau misalnya nggak cocok, coba mikir sendiri. Seburuk apapun, kalau hasil pikirannya sendiri, versi kita mungkin akan lebih bermanfaat daripada menduplikasi punya orang dan yang gagal lagi, yang sudah gagal. Baik gitu loh, karena produk-produk gagal ini kan masuk, tapi pede. Kita nggak suka dengan rambut kita, tapi menduplikasi produk mohak. Yang sebenarnya produk rambut gini udah ditinggalkan sama orang mohak. Semenjak kapan? Ya semenjak kalau naik motor harus pakai helm. Baik. Gus Wafiq, terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya. Teman-teman dimanapun Anda berada, demikian diskusi kita tentang ideologi Indonesia, NKRI, Pancasila, dan kaitannya dengan Islam. Bagaimana Islam yang datang ke Indonesia tadi sudah diceritakan, datang dalam kondisi Indonesia sudah punya peradaban yang begitu baik di tengah masyarakat yang berbangsa-bangsa dan sudah memiliki peradaban di antara bangsa-bangsanya. Ini tak tambah dikit gitu kan.
Jadi yang dipakai kaum muslimin makan nasi, Oke. yang ngajari orang Hindu, Makan nasi. ya kan? Heeh. Sebelum Islam datang orang udah makan nasi. Oke. Sayur asem yang ngajari orang Hindu. Boso Jowo. Itu bahasanya dulu orang Hindu juga yang ngajarin itu. Jadi kalau Hindu itu Tuhannya nggak kita pakai, ya kan? Yang widinya itu kita Allah adalah yang widi. Tapi kan pelajarannya sama. Sing Kristen dia pakai bahasa yang sama, sayur asem, sayur apa, yang Hindu juga sayur itulah. Jadi makanya ya udah nggak usah sering ribut. Wong toh kita make. Ya kan kursi pakai bahasa Arab, tapi bentuknya orang dulu yang bikin, gitu lah. Jadi kita ini masih sama, yang ngajari bikin makan gadung itu orang Hindu dulu. Mungkin juga dulu sama Hindu banyak yang mabuk kan karena makan Menjinakkan gadung. Iya, menjinakkan gadung. Jadi itu ya. Ya, siap. Teman-teman, demikian perbincangan kita bersama Gus Muafiq. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari diskusi kita tentang bagaimana Islam masuk di Indonesia, terus kemudian menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sudah sejak awal Islam masuk sudah memiliki peradaban, dan kemudian Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi ideologi, menjadi alasan berdirinya ideologi Pancasila, yang pada dasarnya ideologi Pancasila yang kita yakini memang sudah sangat Islami sejak awal, dan itu diwarisi oleh para aulia yang mewarisi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari kesimpulan diskusi ini kita mengetahui bahwa Indonesia dengan Pancasilanya sudah sejalan dengan agama Islam, dan dari dulu kita telah mempertahankan dan akan kita pertahankan hingga kelak. Demikian obrolan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.